Ada beberapa alasan penolakannya, itu bisa dilihat di kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz ketiga. Pertama, alasan penolakan, ayat yang dipakai dalil itu tidak ada relevansinya dengan adat istiadat atau uraf. Jadi yang tadi wa'mul bil urfi itu tidak berarti atau diartikan suruhlah untuk mengikuti adat kebiasaan, tidak. Ayat ini di samping memang ayat makiyah, maknanya itu adalah wa'mur bil urfi itu ay bil jamil minal af'al. Perintahkan untuk berbuat ma'ruf, itu maksudnya berbuat baik. Ya, berbuat baik. Wal urfu wal ma'ruf wa huwa al fi'lul hasan. Ya, urf dan ma'ruf itu adalah maknanya ya perbuatan baik, suruh berbuat baik. Ini yang pertama. Jadi ayatnya ini sekedar nyuruh berbuat baik. Di tafsir Al-Qurtubi itu lebih jelas ya, wa'mur bil urfi maknanya silatul arham, berbuat baik dengan menyambung tali rahim. Wa taqwallahi fil halali wal haram, bertakwa kepada Allah ya, menjaga hukum Allah ya, halal dan haramnya. Kemudian wa ghaddul absar, ya, menundukkan pandangan, ya, tidak mengumbar mata melihat aurat. Ya, wal isti'dadu lidaril qarar, mempersiapkan bekal untuk kehidupan di negeri yang kekal nanti. Ini kata Imam Al-Qurtubi, maksud wa'mul bil urfi itu suruh itu untuk melakukan uruf ya, yang ma'ruf. Adatnya padahal waktu itu adat jahiliyah ya. Adatnya mereka ada anak perempuan lahir dibunuh. Ada berhala, mereka sembelih binatang untuk berhala, nyembah patung, itu adat mereka. Sehingga wa'mur bil urfi itu bukan menyuruh untuk mengikuti adat, tapi menyuruh untuk berbuat baik tadi. Jadi hal-hal yang baik yang biasa dilakukan oleh manusia, bukan adat kebiasaan orang Arab jahiliyah saat ayat ini turun. Ini alasan pertama. Jadi tidak tepat dalilnya untuk dijadikan dalil adat. Walaupun memang uruf di sini kalau dikaitkan ke bahasa Arab nanti ada makna urfiyah, itu ya sebagian dicontohkan ke situ memang. Misalnya saya bersumpah tidak akan menginjakkan kaki saya di rumah engkau. Secara bahasa ya. Maka tidak akan menginjakkan kaki di rumah itu makna urufnya itu ya tidak akan masuk rumah. Tidak akan masuk rumah. Bukan sekedar nggak akan menginjakkan kaki. Nah itu yang dipakai makna uruf memang. Mana uruf. Sehingga kalau ada suami bilang begitu bersumpah kalau masuk rumah ya, kalau menginjakkan kaki di rumah istrinya tertalak satu misalnya, kemudian dia masuk keluar rumah tidak mau pakai tidak pakai sendal, dia pakai sepatu ya, saya kan nggak nginjak rumah, saya nginjak sendal. Maka itu tidak bisa diterima ya, karena makna uruf dari menginjakkan kaki di rumah itu ya masuk rumah itu, entah pakai sendal atau tidak ya, seperti itu. Nah itu dipakai kalau itu ya, itu makna bahasa, bukan kaitannya ke sini. Adapun klaim bahwa Nabi itu telah mengakui adat istiadat atau konvensi atau uraf, seperti misalnya pernikahan itu ya. Pernikahan itu ada yang seperti kita ini sebelum Islam juga sudah ada. Ada 4 jenis pernikahan. Yang 3 dihapus oleh Islam, yang 1 ditetapkan oleh Islam. Nah itu artinya kan urf ya, biasa pernikahan dulu 1 jenis dibolehkan. Betul itu dibolehkan ya, tapi dalil kebolehannya itu bukan karena urf, bukan karena adat dulu sudah ada,
Tetapi dalil kebolehannya itu adalah ya memang Rasulullah mengakui itu. Jadi hadis itu sebagai dalil syara'. Nah ini sudut pandangnya begitu. Kalangan yang menolak itu sudut pandangnya ini boleh karena Nabi membolehkan, bukan karena adat. Seperti juga kaidah itu ya, syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita itu satu pihak memandang ya itu jadi syariat kita karena tidak ada nasah. Yang satu menolak itu syariatnya syariat kita karena bukan tidak dinasah, karena memang ditetapkan oleh hukum syariat kita. Seperti puasa. Puasa itu syariat yang sebelum kita ada. Tetapi itu kemudian bukan kita puasa karena ngikuti orang sebelum kita, tapi kita puasa karena memang itu diwajibkan atas kita. Jadi dalilnya itu bukan, walaupun dua-duanya betul ya dari sisi itu sebelum kita ya, tapi alasan ini penting. Alasan kita puasa karena apa? Kita lakukan ini karena adat kah? Karena ngikuti syariat kah? Nah itu sudut pandangnya ke situ. Nah alasan kedua bahwasanya yang namanya adat atau uruf itu awalnya memang tidak ada adatnya itu. Awalnya mungkin 1-2 orang melakukan perbuatan, dilakukan terus menerus, banyak yang ikut, maka kemudian jadi adat. Nah perbuatan ini sejak dari awal itu mestinya dilaksanakan berdasarkan syariat. Sehingga yang jadi adat itu ya yang sesuai syariat, mestinya begitu. Kalau dari awal ini sudah melanggar syariat, dilakukan berulang-ulang jadi adat, ya tetap saja melanggar hukum syariat, mestinya begitu. Ini kata Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada ijma'. Ijma' artinya konsensus. Anal mukallafa la yajuzu lahu ayyuktima ala fi'lin. Seorang mukallaf itu tidak boleh dia untuk melakukan sebuah perbuatan hatta ya'lama hukmallahi fih, hingga dia tahu hukum Allah tentang perbuatan itu. Jadi mestinya begitu. Tidak kemudian sembarangan jadi adat jadi boleh, tidak. Dari awal mestinya sesuai dengan hukum Allah baru boleh dilakukan. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, kadangkala adat itu bisa menyalahi syariat, kadangkala tidak. Kebiasaan ada yang baik, ada yang tidak. Nah, kalau menyalahi syariat, maka syariat jelas itu hukumnya dan itu yang dipakai, bukan adat. Ini insya Allah sepakat, yang pakai adat atau tidak sepakat. Kemudian kalau dia tidak menyalahi syariat, nah ini bagaimana? Kalau tidak menyalahi syariat, maka dalilnya itu ya syariat, bukan adat itu. Dalilnya adalah hukum syariat. Dan apa-apa yang dikatakan ini adat dan itu memang betul punya akar dalam syariat, itu memang sebetulnya ada dalilnya, bukan sekedar adat. Ya. Seperti buah jatuh dimakan, itu ada dalilnya, bukan sekedar adat. Orang dilamar itu kemudian kalau diam itu berarti setuju. Nah itu kan ada hadisnya, bukan adatnya. Ada hadisnya, itulah yang menunjukkan bahwasanya hukumnya begitu. Nah di sisi lain Islam itu jelas ada adat-adat yang memang dihapus oleh Islam. Seperti apa misalnya tentang jilbab misalnya. Jilbab itu awalnya orang-orang Arab tidak pakai kerudung itu. Hingga turun ayat ya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka menutupkan kerudungnya sampai ke juyub mereka, yakni kerah leher di dada itu. Hendaklah menutupkan itu. Nah, kemudian Sayyidatuna Aisyah itu mengatakan, yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal. Allah merahmati, semoga Allah merahmati wanita muhajirat
yang awal. Ketika Allah turunkan ayat perintah pakai kerudung ini, syaqaqna murutahun fakhtamarna biha. Mereka itu langsung merobek ya, kain-kain atau murutah itu izar ya. Izar. Kain mereka. Ini kain yang tidak dipakai ya, kalau kain roknya atau apa dirobek ya tidak pas begitu. Ini kain yang mereka miliki, fakhtamarna biha. Kemudian mereka tutupkan ke kepala mereka. Ini menunjukkan apa? Kerudung itu bukan adat orang Arab. Awalnya tidak pakai kerudung, terus disuruh pakai kerudung. Nah sekarang karena sudah ribuan tahun memang betul jadi adat dalam makna tadi, bahasa tadi, karena sudah kebiasaan. Tapi itu adat yang dalilnya hukum syariat ya. Sehingga kita melakukan atau menutup aurat itu bukan karena adatnya itu, tapi karena memang ada perintah. Jadi diubah. Termasuk khomer ya, nikah. Di sini misalnya ada sahabat menikah 8 wanita, menikahi 8 wanita, masuk Islam. Padahal adatnya biasa waktu itu mau 8 ya, lebih tidak ada batasan. Tapi begitu masuk Islam, ya, adat tadi tidak berlaku. 4 aja sudah maksimal. Begitu juga ini minum khamr. Adatnya sudah berturun-temurun itu minum khamr di Arab sana. Sampai sahabat itu ya menghidangkan khamr untuk sahabat yang lain. Tapi begitu turun ayat tentang khamr itu haram, mereka langsung ya, pecahkan tempat-tempat khamr, mereka buang. Jadi ini jelas sekali syariat itu yang menghukumi, bukan menyesuaikan. Saya baca di mana itu, di Facebook itu ada kepala ini bikinan Allah, kopiah bikinan kita, ya, adat bikinan manusia. Kalau kopiahnya tidak sedang, jangan kepalanya yang diperkecil, ya, digerinda. Tapi mestinya adat yang menyesuaikan dengan hukum syariat, ya, diubah mestinya kopiahnya itu, bukan kepalanya yang diperkecil. Nah terus adat yang sesuai bagaimana? Adat yang sesuai itu diubah motivasinya, sehingga dia lakukan itu karena hukum syariat, bukan karena adat. Dengan begitu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang betul dan itu jadi kebiasaan, kalau sekedar kebiasaan tidak ada nilainya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya hanyalah ya, seseorang itu mendapatkan dari perbuatannya itu apa yang dia niatkan. Jadi kalau sekedar ikut adat ya tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi seperti itu. Dan ini contohnya juga memberi makan tawanan, ini kan baik ya, baik. Islam itu justru menyuruh yang baik, ya. Diperbaiki lagi. Kalau sebelumnya itu mungkin ya dikasih makan, ya, tapi sekedar supaya hidup mungkin ya tawanan itu. Kalau Islam diperbaiki kemudian diubah motivasinya. Di sini dikatakan ya, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan yang mereka senangi kepada orang miskin, anak yatim, wa asira, dan tawanan. Jadi kalau kemarin ada pejabat ngomong Islam itu agama pendatang, harus menyesuaikan dengan adat sini. Yang dicontohkan itu adatnya tolong menolong. Tolong menolong itu bukan adat, bukan adat dalam Islam, bukan adat semata dalam Islam. Tolong menolong itu perintah Allah, itu hukum syariat. Islam menganjurkan itu, bahkan lebih baik lagi. Tidak hanya kepada muslim, tapi juga kepada asiro, tawanan perang. Orang yang menyerang kita, tertangkap, kena, disuruh beri makan.
Kemudian apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku ini ya, kami memberi makan kalian itu karena Allah, bukan karena adat, bukan karena mengharap yang lain. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak ingin balasan maupun ucapan terima kasih minkum dari kalian. Jadi ini jelas Islam itu menyuruh berbuat baik tapi landasannya adalah hukum syariat. Kalaupun sesuai adat ya sesuai enggak apa-apa. Ini cerita tentang Aziz bin Umair ya, bisa dibaca di kitab Sirah ya. Kemudian berjam 10. Alasan penolakan yang keempat itu adalah dalil pokok dalil pokok syariat itu kan Al-Qur'an As-Sunnah. Dari Al-Qur'an As-Sunnah. Kemudian yang punya usul atau sumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu kan ijma'us sahabah dan qiyas. Karena qiyas itu berarti mengkiaskan dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya, qiyas yang ilatnya syar'i. Jadi 4 itu aja yang disepakati. Nah, adat istiadat dan uruf ini tidak punya akar atau usul baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah maupun ijma'us sahabat, sehingga dia tidak bisa dipandang sebagai dalil syar'i ya, meskipun ada yang sesuai dengan syariat maka kita pakai itu lantaran memang sesuai syariat. Alasan penolakan kelima, adat istiadat itu ada yang baik, ada yang buruk. Terus problemnya, yang menentukan baik buruknya siapa kalau gitu? Akhirnya kembalinya ke hukum syariat, mestinya begitu. Baik atau buruk. Hukum syariat itu memang kan nanti ada ada pengistimbatannya ya, bagaimana menggali hukum, termasuk apa yang didiamkan oleh syariat itu dalil kebolehan. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun, apa yang didiamkan maka itu sesuatu yang dimaafkan. Tapi nanti itu para ulama menggunakan dalil itu tidak serampangan ya. Itu untuk perkara ya pembahasannya agak panjang lah. Bukan sekarang ini ada apa itu yang baru-baru yang dulu pada masa Rasul tidak ada, kemudian kita pakai serampangan. Itu kan tidak ada dalilnya maka boleh. Tidak begitu. Jadi penentuan baik buruk itu ada, ini adat yang benar apa enggak, yang menentukan mestinya adalah hukum syariat. Nah, kadang-kadang itu ada, memang kita perlu hati-hati orang mengatakan ini adat ya. Kadang-kadang kesimpulannya betul ya, tetapi alasannya sebetulnya bukan karena adat, namun karena memang ada dalilnya. Sehingga mestinya itu kita ambil itu boleh karena dalilnya ini loh. Kemudian yang kedua, ada yang memang hukumnya salah dan alasannya adat pula. Salah kedua-duanya salah. Misalnya apa ya, banyak kan adat-adat yang tidak pas di masyarakat. Nanti kita kasih contoh di bagian bawah. Pernikahan itu ada juga adatnya ya tidak karu-karuan. Masalah mahar itu ada adat di sebagian daerah yang perempuan ngasih mahar. Nah itu yang tidak benar, tidak bisa dipakai walaupun itu adat. Nah, sikap ulama Nusantara dahulu terhadap adat ini saya